Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Pradana, Prodi Akuntansi Syariah kelas C dengan NIM 23383041084. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab soal TS mata kuliah audit forensik, di mana soal yang pertama yaitu membahas tentang etika auditor dan ruang lingkup penugasan dalam kasus PT Mitra Sejahtera Abadi. Dalam kasus tersebut, tim KAP Hati dan rekan harus menerapkan prinsip etika auditor seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian, dan profesionalisme. Integritas berarti auditor harus jujur dalam mengungkapkan fakta, terutama ketika ditemukan selisih kas sebesar 45 juta rupiah. Auditor tidak boleh menutupi atau mengabaikan temuan tersebut walaupun ada tekanan dari pihak manajemen. Objektivitas mengharuskan auditor tetap independen. Ketika manajer keuangan menolak melakukan rekonsiliasi kas, hal ini menjadi indikasi adanya masalah serius atau bahkan kecurangan. Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan skeptisisme profesional, yaitu tidak langsung percaya pada penjelasan manajemen tanpa bukti yang memadai. Selanjutnya, prinsip kompetensi dan kehati-hatian menuntut auditor untuk memperluas prosedur audit, seperti melakukan pengujian tambahan dan mencari bukti alternatif. Sementara itu, profesionalisme mengharuskan auditor tetap bersikap sesuai standar audit dan mendokumentasikan setiap temuan. Tantangan etika utama dalam kasus tersebut adalah adanya pembatasan ruang lingkup audit. Sikap yang seharusnya diambil auditor adalah tetap tegas, mendokumentasikan penolakan tersebut, dan melaporkannya kepada pihak yang lebih tinggi seperti direksi atau komite audit. Jika kondisi ini berdampak material, maka dapat mempengaruhi opini audit, misalnya menjadi opini wajar dengan pengecualian atau bahkan tidak memberikan opini. Selanjutnya yaitu beralih ke soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai identifikasi dan analisis fraud pada PT MSA. Jika dianalisis menggunakan fraud tree, terdapat beberapa jenis kecurangan. Pada kas terdapat indikasi penggelapan karena adanya selisih antara kas fisik dan catatan. Pada piutang usaha terdapat dugaan piutang fiktif karena beberapa pelanggan tidak dapat dihubungi. Pada persediaan terdapat indikasi pencurian barang, terutama karena ada barang keluar tanpa dokumen. Pada aset tetap terdapat indikasi penggelapan kendaraan, dan pada utang usaha terdapat indikasi kecurangan beberapa pembayaran kepada supplier yang tidak jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pengendalian internal dalam perusahaan. Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan seharusnya menerapkan pengendalian intern aktif seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, penggunaan dokumen resmi, serta pengendalian fisik atau aset. Selain itu, diperlukan juga pengendalian intern pasif seperti audit mendadak, rotasi jabatan, dan audit trail. Dengan kombinasi pengendalian aktif dan pasif, perusahaan dapat mengurangi peluang terjadinya fraud sekaligus meningkatkan kemungkinan deteksi dini. Begitulah jawaban dari soal yang kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Avanti dengan NIM 23383041077. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan C mengenai audit kas dan setara kas, di mana audit kas dilakukan melalui beberapa prosedur seperti perhitungan fisik kas, rekonsiliasi bank, dan konfirmasi saldo bank. Dalam kasus ini ditemukan selisih sebesar 45 juta antara kas fisik dan catatan pembukuan. Nah, langkah pertama yang harus auditor lakukan adalah membuat berita secara perhitungan kas yang mencatat saldo menurut buku, hasil perhitungan fisik, serta selisih yang ditemukan, supaya dokumen ini menjadi bukti penting dalam audit atau memperkuat bukti dalam audit, biar tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Nah, yang selanjutnya, auditor menyusun kertas kerja audit yang berisi rincian temuan, penjelasan dari manajemen, serta kesimpulan auditor. Nah, jika penjelasan tidak memadai, maka hal ini mengarah pada indikasi kecurangan seperti itu. Nah, apabila selisih tersebut terbukti sebagai penggelapan, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan mencatat kerugian dan mengurangi kas. Maka dampaknya adalah penurunan laba perusahaan serta menunjukkan adanya kelemahan pengendalian internal pada pengelolaan kas di perusahaan tersebut gitu. Nah, apabila setelah dilakukan prosedur lanjutan terbukti bahwa selisih 45 juta tersebut merupakan penggelapan kas, maka diperlukan jurnal penyesuaian untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, jurnal yang dibuat adalah dengan mengakui kerugian seperti itu, yaitu jurnalnya debit beban kerugian atau penggelapan kas sebesar 45 juta dan kredit masuk di kas sebesar 45 juta. Nah, penyesuaian itu bertujuan agar saldo kas dalam laporan keuangan menggambarkan jumlah yang sebenarnya serta mengakui kerugian yang terjadi dalam periode yang akan datang atau periode tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak dengan NIM 23383041080. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai audit piutang usaha. Auditor harus melakukan konfirmasi piutang kepada pelanggan, terutama 3 pelanggan dengan total Rp 2,1 miliar yang tidak dapat dihubungi. Dalam hal digunakan konfirmasi positif untuk memastikan keberadaan piutang. Jika tidak ada balasan, auditor harus melakukan prosedur alternatif seperti memeriksa dokumen penjualan, terus menelusuri penerimaan kas setelah periode laporan, dan juga serta memastikan keberadaan pelanggan tersebut. Jika setelah prosedur tersebut piutang tidak dapat dibuktikan, maka dapat disimpulkan sebagai piutang fiktif dan harus dihapus dari laporan keuangan. Selain itu, auditor juga melakukan analisis umur piutang untuk menilai kualitas piutang. Piutang yang sudah lama jatuh tempo juga memiliki risiko tidak tertagih yang lebih tinggi
sehingga memerlukan cadangan kerugian yang lebih besar. Dampaknya adalah meningkatkan beban kerugian piutang dan penurunan laba perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Idris dengan NIM 2338304179. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan E dan F, di mana pertanyaan E yang membahas tentang audit persediaan pada PT MSA atau Mitra Sejahtera Abadi. Dalam audit persediaan, auditor memiliki tujuan utama untuk memastikan keberadaan, kelengkapan, dan penilaian persediaan. Apakah persediaan sudah sesuai apa belum? Oleh karena itu, prosedur yang dilakukan tidak hanya sekadar melihat data, tetapi juga turun langsung ke lapangan melalui stock of name. Prosedur pertama yaitu observasi stock of name, di mana auditor hadir langsung saat perhitungan persediaan fisik, di mana ketika fisik persediaan dilakukan, di situ auditor harus hadir langsung agar mengetahuinya. Auditor juga mengamati apakah prosesnya berjalan sesuai prosedur atau belum, dan memastikan di situ tidak ada manipulasi, serta memastikan barang benar-benar dihitung. Selain itu, auditor juga melakukan test account, yaitu menghitung ulang sebagian sampel barang untuk memastikan keakuratan perhitungan. Kemudian dilakukan cut-off test untuk memastikan bahwa transaksi pembelian dan penjualan dicatat pada periode yang benar, sehingga tidak terjadi salah saji di situ. Dalam kasus PT MSA tadi ditemukan selisih negatif, yaitu 800 juta antara catatan dan fisik gak sesuai ini. Makanya auditor harus mencatat hal ini dalam catatan pengamatan stock of name, yaitu yang berisi perbandingan antara fisik dan bukunya, karena di situ tidak sesuai kan nilai selisihnya serta kondisi di lapangannya, maka termasuk adanya pengakuan bahwa barang keluar tanpa dokumen di situ juga ada. Jadi catatan ini sangat penting karena menjadi bukti awal adanya potensi kecurangan. Selanjutnya, auditor harus melakukan penelusuran penyebabnya. Apa penyebab selisihnya? Apakah karena kesalahan pencatatan, apakah kehilangan, atau adanya fraud? Jika setelah pengujian selisih tersebut terbukti benar, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan mengurangi nilai persediaan. Maka dalam jurnal penyesuaiannya nanti yang dapat dilakukan yaitu HPP bertambah atau harga pokok penjualan bertambah dan persediaan berkurang. Dampaknya ya cukup signifikan karena HPP meningkat, laba menurun, dan nilai aset perusahaan berkurang. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa pengendalian internal pada gudang sangat lemah, terutama karena tidak adanya dokumen untuk barang keluar. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbaiki sistem pengendaliannya seperti penggunaan dokumen resmi, pencatatan real time, dan pengawasan yang lebih ketat agar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya di sini juga akan menjawab pertanyaan yang F, yang membahas tentang audit aset tetap pada PT MSA atau Mitra Sejahtera Abadi. Audit aset tetap itu bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang tercatat benar-benar ada, bukan hanya sekadar manipulasi gitu. Jadi harus ada dimiliki perusahaan dan nilainya wajar. Oleh karena itu, auditor harus melakukan beberapa prosedur penting, yaitu yang pertama, auditor harus melakukan pemeriksaan fisik aset, yaitu mencocokkan daftar aset dengan kondisi nyata di lapangan. Apakah aset yang sudah dicatat ini apakah benar-benar ada di lapangan atau hanya sekedar catatan. Dan yang kedua yaitu auditor melakukan verifikasi dokumen seperti faktur pembelian, bukti pembelian,
Dan dalam kasus kendaraan adalah yang bermasalah BPKB. Dan yang ketiga yaitu auditor dapat melakukan konfirmasi kepemilikan, terutama jika ada indikasi masalah. Dalam kasus ini ditemukan 2 unit kendaraan, yaitu senilai 480 juta yang tercatat di pembukuan, tetapi tidak ditemukan secara fisik dan tidak memiliki dokumen BPKB. Jadi 480 juta ini hanya sekadar catatan gitu, gak ada fisiknya, gak ada bukti fisiknya dalam perusahaannya. Maka kondisi ini merupakan indikasi kuat adanya penggelapan aset, karena cuman ada catatan tapi barangnya gak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya penggelapan aset atau seperti dicuri atau disalahgunakan atau semacamnya. Maka langkah auditor selanjutnya yaitu melakukan investigasi lebih lanjut, dilakukan investigasi di situ tuh, seperti menanyakan kepada manajemen kemana ini gue gak sesuai gitu, menelusuri riwayat aset serta mencari bukti pendukung lainnya. Jika aset tetap tidak dapat ditemukan, jika tetap tidak ada dan tidak ada bukti kepemilikan yang sah, maka auditor harus mencatatnya dalam kertas kerja. Dalam kertas kerja auditnya yaitu sebagai temuan material, di mana kertas kerja audit harus memuat informasi yang lengkap seperti nilai aset, kondisi fisik yang tidak ditemukan, dan tidak adanya dokumen, serta kesimpulan auditor bahwa terdapat indikasi fraud dalam hal tersebut. Jika setelah investigasi aset tetap tidak dapat dibuktikan, keberadaannya itu tetap tidak ada, hanya sekedar catatan, maka dalam hal itu perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan menghapus aset tersebut dari pembukuan dan mengakui kerugiannya. Dalam hal itu dihapus itu asetnya serta mengakui kerugian kan, karena gak ada barangnya. Dampaknya yaitu pada perusahaan tentunya penurunan nilai aset tetap dan penurunan laba perusahaan. Selain itu, karena nilainya cukup besar yang tadi itu, maka temuan ini dapat mempengaruhi opini audit. Jika dianggap material, auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian. Dan jika sangat signifikan serta menyebar, bahkan bisa menjadi opini tidak wajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dengan menjawab pertanyaan E dan F. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.